Minasang, konnichiwa. Kembali lagi di kelas bahasa Jepang untuk pemula level N5 ya. Nah, hari ini kita akan masuk materi part ke-19 ya. Nah, di sini itu kita belajar lanjutan dari part 18 kemarin, yaitu kata sifat ya, minasang. Oke, langsung saja ya kita bahas kosakata barunya. Oki, besar. Oki, chisai, kecil. Chisai, samui, dingin untuk suhu cuaca. Samui. Atsui, panas. Atsui. Tsumetai, dingin untuk suhu benda. Tsumetai. Isogashii, sibuk. Isogashii. Hima, senggang. Hima. Shizuka, sepi atau sunyi. Shizuka. Nigiyaka, ramai. Nigiyaka. Shinsetsu, ramah atau baik hati. Shinsetsu. Muzukashii, sulit atau susah. Muzukashii. Kantan, gampang atau mudah. Kantan. Kosakata berikutnya. Omoshiroi, menarik. Omoshiroi. Tanoshii, menyenangkan. Tanoshii. Tabemono, makanan. Tabemono. Tokoro, tempat. Tokoro. Yama, gunung. Yama. Machi, kota. Machi. Umi, laut. Umi. Kuni, negara. Kuni. Oke, itu saja untuk kosakata hari ini. Sekarang kita langsung saja ya ke pembahasan utama. Jadi di sini kita masih dengan kata sifat ya, minasang. Nah, di part 18 kemarin kita belajar pengelompokan kata sifat, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kemudian kita juga belajar kalimat positif dan negatif untuk kata sifat ya. Nah, di sini kita akan belajar kata sifat sebagai kata keterangan ya, minasang. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, ketika kata sifat sebagai kata keterangan yang menerangkan kata benda, posisinya adalah kata sifat dulu, lalu ditambah dengan kata benda. Polanya seperti ini. Untuk kata sifat i dan kata sifat na, i dan na-nya tetap ya, minasang. Lalu kita tambahkan dengan kata benda. Tolong diingat lagi sekali ya. Na pada kata sifat na itu harus muncul di sini. Kemarin kan na-nya dicoret ya. Ketika kata sifat na ketemu dengan des atau jari maseng itu na-nya hilang. Tapi di sini na-nya wajib muncul. Karena kata sifat na ketika dia bergabung dengan kata benda harus ada na yang menghubungkan ya, minasang. Nah, anggaplah di sini i dan na di sini itu mirip dengan partikel no yang menghubungkan dua kata benda. Contohnya watashi no hong. Nah, ketika watashi ketemu dengan hong itu wajib ditambah dengan partikel no untuk menghubungkan kedua kata benda itu. Nah, di sini untuk menggabungkan kata sifat dengan kata benda harus dihubungkan dengan i atau na. Wajib ya, minasang, tolong diingat. Nah, di sini kalian tidak boleh nambahin partikel no ya. Nggak boleh sama sekali, karena no itu menghubungkan dua kata benda. Sedangkan ini kata sifat dan kata benda ya. Seperti itu.
Nah, di sini polanya bisa kita terjemahkan kata benda yang kata sifat. Jadi nerjemahinnya dari belakang ya. Kata benda yang kata sifat. Seperti itu ya, minasang. Jadi kebalik ya bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kata benda dulu baru kata sifat. Buku yang bagus. Tapi kalau bahasa Jepang, bagus dulu baru buku. Kata sifat dulu baru kata benda. Tolong diingat ya. Oke, langsung saja kita ke contoh kalimat. Nah, ini saya kasih frase yang pendek ya. Yang pertama, nigiyaka na tokoro. Nigiyaka na tokoro. Nah, di sini karena dia kata sifat na-nya wajib muncul karena diikuti dengan kata benda ya, minasang. Nigiyaka kan ramai, tokoro itu tempat. Jadi nerjemahinya dari belakang. Terjemahannya tempat yang ramai. Na dan kata sifat i bisa kalian terjemahin dengan kata yang. Seperti itu ya, minasang. Contoh frase yang kedua. Oki machi. Oki machi. Oki kan besar, machi kota. Jadi terjemahannya kota yang besar. Nah, untuk kata sifat i udah ada i-nya yang menghubungkan ya, minasang. Kalau kata sifat na wajib menambahkan na sebagai penghubung. Seperti itu aja sih ya, minasang ya. Semoga bisa dipahami. Oke, setelah kita memahami frase kata sifat yang menerangkan kata benda, sekarang kita langsung masuk ke pola kalimat yang menggunakan frase kata sifat plus kata benda. Polanya masih gampang ya, minasang. Jadi polanya kata benda 1 partikel wa plus kata sifat i atau kata sifat na plus kata benda 2 des. Jadi pola dasarnya sebenarnya kata benda 1 wa, kata benda 2 des. Cuman di sini saya nambahin keterangan kata sifat untuk menerangkan kata benda 2. Jadi kata sifatnya letaknya di depan kata benda 2. Yang perlu diingat yang tadi, i dan na-nya tetap, nggak boleh dihilangkan. Kemudian polanya bisa kita terjemahkan, kata benda 1 adalah kata benda 2 yang titik-titik. Seperti itu ya, minasang. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh kalimat biar makin paham. Contoh yang pertama, Sakura-san wa shinsetsu na hito desu. Sakura-san wa shinsetsu na hito desu. Kata benda satunya Sakura-san, kata benda duanya hito. Frase kata sifat plus kata bendanya adalah yang saya garis bawahi ya, shinsetsu na hito. Nerjemahinya dari topik dulu, Sakura-sangnya dulu ya. Jadi terjemahannya, saudara Sakura adalah orang yang ramah. Bukan ramah yang orang, bukan gitu ya, tapi dari belakang, orang yang ramah. Seperti itu. Contoh yang kedua, Indonesia wa ookii kuni desu. Indonesia wa ookii kuni desu. Indonesia ya negara kita ya, Indonesia ya. Oki kan besar, kuni negara. Jadi nerjemahnya seperti tadi, Indonesianya dulu. Jadi Indonesia adalah, baru dari belakang, dari kuninya, negara yang besar. Seperti itu, minasang. Semoga bisa dipahami ya. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya, minasang. Sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, kemarin kan kita belajar kata benda 1 itu gimana? Pakainya do desu ka. Sushi wa do desu ka. Sushi itu gimana? Nah, sekarang kita belajar kata benda 1 adalah kata benda 2 yang gimana? Contoh kayak gini, sushi adalah makanan yang kayak gimana? Nah, sekarang kita belajar cara bertanya seperti itu ya. Langsung saja ke polanya. Kata benda 1 plus partikel wa, kemudian ditambah dengan kata tanya donna plus kata benda 2 desu ka. Donna itu artinya yang bagaimana. Sehingga pola ini bisa kita terjemahkan, kata benda 1 adalah kata benda 2 yang bagaimana. Seperti itu. Kemarin do desu ka kan bagaimana.
Sedangkan ini yang bagaimana. Jadi di sini bedanya donna dengan do. Kalau do itu nggak boleh ketemu kata benda. Jadi do itu berdiri sendiri. Langsung do desu ka? Kayak gitu ya. Jadi gimana? Sedangkan kalau kita pakai kata tanya donna, itu wajib nambahin kata benda. Donna kata benda desu ka? Harus ada kata benda ya minasang. Nah, untuk menjawabnya gampang minasang. Jadi kalian tinggal kasih kata sifat i atau kata sifat na plus kata benda dua des. Karena ditanyanya kan kata benda dua yang kayak gimana? Kita jawabnya kata benda dua yang bersifat titik-titik. Contoh kata benda dua yang bagus, yang cantik, dan sebagainya. Langsung saja kita ke contoh ya, biar makin paham. Contoh yang pertama, si A bertanya, Sushi wa donna tabemono desu ka? Sushi wa donna tabemono desu ka? Sushi itu kan makanan sushi ya. Tabemono makanan, donna yang bagaimana. Nah, nerjemahinya dari topik dulu, sushi wa-nya dulu, baru dari belakang ya. Jadi seperti ini. Sushi adalah makanan yang bagaimana. Seperti itu. Nah, kalian bisa isi adalah, bisa juga tidak ya minasang. Kemudian si B menjawab, Oishi tabemono desu. Oishi tabemono desu. Oishi kan enak, tabemono makanan. Nah, jadi terjemahannya makanan yang enak. Seperti itu. Kalau kalian mau bilang makanan yang mahal, tinggal ganti oishinya dengan takai. Mahal ya. Jadinya takai tabemono. Seperti itu ya minasang. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Si A bertanya, Nami-san wa donna hito desu ka? Nami-san wa donna hito desu ka? Nami-san kan nama orang ya minasang. Donna yang bagaimana, hito itu orang. Jadi terjemahannya, Nami-san orang yang bagaimana. Jadi di sini tuh kita nanya bahwa si Nami itu orangnya kayak gimana sih? Nah, nanyanya seperti ini nanti minasang. Lalu di sini si B menjawab, Kirei na hito desu. Kirei na hito desu. Kire kata sifat na ketemu dengan kata benda. Nah, kata bendanya di sini itu hito, jadi wajib dihubungkan dengan huruf na pada kata sifat na ya minasang. Jadinya kirei na hito desu. Artinya orang yang cantik. Tadi nanyanya orang yang kayak gimana sih? Orang yang cantik. Kalau kalian mau jawabnya orang yang baik, orang yang cerewet, bisa tinggal ganti kata sifatnya nanti minasang. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa ulangi lagi dari awal biar makin paham. Seperti itu ya minasang. Sekarang kita lanjut ke pola berikutnya. Nah, di sini kita belajar menerangkan kata sifat. Tadi kan kata sifat menerangkan kata benda. Sekarang kita belajar menerangkan kata sifat. Kata sifatnya yang kita tambahin dengan kata keterangan. Nah, kata keterangannya seperti apa saja? Di sini ada totemo, sukoshi, choto. Totemo artinya sangat, sukoshi sedikit, choto sedikit juga. Sama, nanti tinggal pilih mau sukoshi atau choto sama ya minasang. Nah, choto kan sebenarnya memiliki arti sebentar ya minasang. Nah, tapi ketika dia digunakan untuk nerangin kata sifat, choto juga artinya sedikit. Sama dengan sukoshi, jadi kalian bisa pilih yang mana saja ya minasang. Kemudian, totemo sukoshi choto itu kita tambah dengan kata sifat i atau kata sifat na. Nah, di sini kalau dia langsung ketemu des, ingat kata sifat na-nya harus dicoret minasang. Karena na akan muncul ketika dia menerangkan kata benda, nempel sama kata benda ya. Seperti itu minasang. Lanjut ke kata keterangan berikutnya. Nah, kata keterangan berikutnya itu ada amari dan zeng-zeng. Amari artinya tidak begitu. Dan zeng-zeng artinya sama sekali tidak. Nah, karena kedua kata keterangan ini ada makna tidak, jadi polanya harus menggunakan bentuk negatif ya minasang. Jadi kata sifat i-nya kita coret, ganti dengan kunai plus des. Kata sifat na juga sama, na-nya kita coret, des-nya berubah menjadi jaarimaseng. Seperti yang di materi part 18 kemarin ya minasang. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh ya, biar makin ngerti.
Contoh yang pertama, ano umi wa totemo kirei desu. Ano umi wa totemo kirei desu. Ingat ya minasang, kata totemo itu letaknya harus di depan kata sifat. Di sini konteksnya di depan kirenya ya, karena kire itu kata sifat na ya. Bisa kita artikan, laut itu sangat indah. Seperti itu. Jadi ada kata sangat. Nah, kalau tanpa kata totemo, ano umi wa kirei desu. Laut itu indah. Sedangkan kalau kita tambah totemo, kita menekankan kata sangat. Jadi laut itu sangat indah. Seperti itu ya minasang. Lanjut ke contoh yang kedua. Kono tokoro wa sukoshi samui desu. Kono tokoro wa sukoshi samui desu. Kono tokoro kan tempat ini ya. Sukoshi dikit. Samui dingin. Jadi artinya tempat ini sedikit dingin. Seperti itu. Karena di sini nggak ada makna tidak, bentuknya positif semua ya. Seperti itu minasang. Lanjut ya ke contoh yang kedua. Kata keterangan yang ada makna tidak negatif ya. Contoh yang pertama. Ashita wa amari isogashi kunai desu. Ashita wa amari isogashi kunai desu. Nah, di sini karena ada amari yang artinya tidak begitu, kata sifatnya harus berbentuk negatif. Karena di sini kata sifat i jadinya kunai ya minasang. Artinya besok tidak begitu sibuk. Seperti itu ya. Contoh yang kedua. Kono kuruma wa zenzen benri ja arimasen. Kono kuruma wa zenzen benri ja arimasen. Kono kuruma kan mobil ini. Zenzen kan sama sekali tidak. Benri itu praktis. Nah, karena benri ini kata sifat na, desnya yang berubah menjadi ja arimasen. Bukan benri kunai nanti ya, karena dia kata sifat na. Terjemahannya, mobil ini sama sekali tidak praktis. Seperti itu. Bagaimana minasang? Semoga bisa dipahami ya. Intinya kalian harus sering latihan, sering dipakai, sering digunakan ya. Biar makin-makin paham dan di luar kepala nanti. Semangat ya, pasti bisa minasang. Nah, sekarang untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi hari ini, saya berikan latihan ya, minasang. Nah, latihannya tinggal menjawab pertanyaan ya, minasang. Kalian tinggal lengkapi di sini pertanyaan si A. Jadi kalian berperan sebagai si B di sini ya. Silahkan kalian jawab di kolom komentar, biar kita bisa koreksi bersama jawabannya. Oke, itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata imashou.